Taman Nasional Ujung Kulon merupakan benteng terakhir beragam fauna endemik Indonesia. Tempat berlindung sekaligus berkembang biak. Salah satunya jenis primata. Kita akan melakukan monitoring owa Jawa di Gunung Honje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berlokasi di Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, gunung dengan ketinggian 620 meter di atas permukaan laut ini merupakan salah satu habitat owa Jawa. Dan untuk menuju ke spot habitatnya owa Jawa ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Masih kuat, Pak? Vegetasi yang masih alami menjadi alasan owa Jawa menetap di Gunung Honje. Di pohon dahu setinggi 15 meter ini, biasanya mereka mencari makan. Buahnya yang berwarna kekuningan ketika sudah matang merupakan salah satu sumber makanan owa Jawa. Kita menemukan salah satu makanan owa Jawa, ini namanya buah dahu ya, Pak? Dahu. Dan ini bisa kita coba. Gimana, Pak, cara makannya? Ini nggak ketahan, asamnya bener-bener asam banget. Selain buah dahu, sepanjang perjalanan kami juga menemukan buah jenis lain. Ini adalah buah kondang ya, Pak, Buah namanya. kondang. Buah kondang. Dan di sini ternyata memang masih banyak makanan-makanan owa. Makanya habitat mereka itu ada di sekitaran sini nih. Ini dia yang udah matang, biasanya berwarna merah dan teksturnya agak Ya, lembut gitu ya, Pak, dia. Ini saya jadi penasaran juga mau nyobain. Saya udah milih, dia warnanya tidak terlalu merah tapi teksturnya sudah empuk. Buah kondang tumbuh bergerombol di batang pohon, berbiji banyak dan berdaging tebal. Sepet banget ya, Pak. Tapi ada manis-manisnya ya? Nggak terlalu asem rasanya, tapi agak-agak hambar sepet. Iya. Sama tekstur bijinya ini tuh kayak kering seret banget gitu di mulut, kayak pasir. Setelah menyusuri hutan Gunung Honje selama kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai ke tempat yang dituju. Jadi owa itu pergerakannya memang cepat sekali dan dia bisa merasakan kehadiran manusia serta mencium bau kita juga. Jadi kalau banyak orang tuh dia biasanya kabur ya, Pak. Betul. Petugas di sini biasa memantau owa Jawa di waktu pagi dan sore hari ketika hewan ini lebih mudah terlihat. Owa itu biasanya di pagi hari sudah mulai beraktivitas dan biasanya sudah nyaring tuh suaranya untuk mencari makan, terus kemudian dia akan kembali pada sore hari. Nah, sarangnya itu juga biasanya di satu tempat yang sama. Owa Jawa biasa hidup secara berkelompok. Owa betina akan mengeluarkan suara nyaring untuk menandai dan mempertahankan wilayahnya dari kelompok lain. Kalau untuk populasi owa di sini ada berapa, Pak, yang terdata? 4 kelompok. 4 kelompok. Iya. Satu kelompoknya berapa ekor? Ada yang 7 ekor, ada yang 4, Ada yang 4 2. sampai 7 ekor. Iya. Pembalakan dan perburuan mengakibatkan populasi owa Jawa terancam punah. Untuk melindunginya, kita harus mempertahankan habitat serta lingkungannya agar jumlah hewan endemik ini terus berkembang. Dengan bentang alam yang beragam, Tanah Banten menawarkan berbagai jenis petualangan seru. Salah satunya Pantai Anyer. Dengan akses yang mudah dijangkau, Pantai Anyer memiliki arena bermain air yang cukup beragam.
Ketika bermain jet ski, keseimbangan badan harus benar-benar dijaga agar tidak terbalik saat melaju. Membelah gelombang dengan kecepatan tinggi, tubuh dibuat melayang. Sebuah sensasi yang bisa dirasakan saat bermain jet ski. Setelah bermain dengan kecepatan, kini saatnya saya mencoba hal lain yang tidak kalah seru. Kali ini saya akan mencoba untuk bermain parasailing dan ini pertama kalinya. Jadi saya sangat excited sekali dan untuk keamanan safety ini harus dipakai pelampunya. Terus ada apa lagi Pak yang dipakai? Ini harus pakai body harness. Ada di sana. Meskipun dimainkan di atas permukaan air, parasailing termasuk kegiatan yang beresiko. Karena itu, parasut harus dipersiapkan sesuai jalur tali, agar tidak terlipat saat di udara. Ini dia adalah step terakhir, setelah ini saya akan terbang dan talinya ini harus selalu saya pegang. Ini fungsinya untuk menjaga keseimbangan ya Pak ya? Buat ini aja, pegangan aja. Jadi untuk pegangan dan juga sekaligus menjaga keseimbangan. Saya deg-degan. Oke Pak. Saat take off, saya harus berpegangan erat agar bisa mengikuti arah tarikan. Supaya melayang, parasut ditarik melawan arah angin dengan speedboat berkecepatan tinggi. Rasanya deg-degan banget waktu menaik dan harus dibantu dengan lari dulu. Tapi setelah sampai di atas, ini rasanya sangat-sangat menenangkan banget. Saat di udara, arah dan ketinggian parasut dikendalikan oleh laju speedboat. Saya cukup berpegangan saja pada tali. Ini kayaknya ada di ketinggian sekitar 20 meter atau mungkin lebih dan wow, saya bisa ngelihat keseluruhan pantai Anyer dari sini. Cantik sekali. Dengan sunset sebagai latar belakang, saya menjelajahi pantai Anyer dari ketinggian. Memetakan setiap sudut pantai, merekam keindahannya dalam ingatan. Keindahan Banten memang tidak ada habisnya. Mulai dari keindahan pemandangannya, sampai dengan pengalaman experience-nya semuanya luar biasa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Atraksi tradisi menjadi rangkaian acara pada upacara Seren Tahun di Kasepuhan Neglasari, Desa Cikatomas, Kecamatan Cilograng, Banten. Lais merupakan seni pertunjukan akrobatik yang dilakukan di atas tali yang membentang di antara dua batang bambu. Benar-benar diperlukan keahlian dan nyali yang mumpuni untuk memainkannya. Para pemain lais tidak hanya mengandalkan kekuatan dan keseimbangan saja, tetapi juga kepercayaan diri yang kuat ketika beratraksi di ketinggian. Ini akangnya yang naik di atas, tapi sayang senam jantung di bawah. Akannya naik tanpa pengaman sama sekali dengan ketinggian 13 meter dan hanya mengandalkan seutas tali. Luar biasa, ini benar-benar adegan profesional yang nggak boleh ditiru oleh siapapun. Wow. Atraksi lais ini dilakukan selama sekitar 10 hingga 15 menit dengan berbagai variasi gerakan yang mendebarkan. Mulai dari duduk, tiduran, hingga bergelantungan dengan tangan dan kaki. Untuk menahan beban pemain, bambu yang digunakan tak bisa sembarangan. Hanya bambu gombong yang lentur dan tidak mudah patah. Untuk lais ini ada sekitar 7-8 gerakan atraksi yang dilakukan pada saat ini. 7-8 ya? Iya, itu memang betul ya. Latihannya berapa lama, Kang? Latihannya? Enggak pakai latihan sih, spontan aja. Oh, nggak pakai latihan? Iya, spontan aja. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan berbagai gerakan di ketinggian 13 meter tanpa memakai pengaman. Selesai pementasan, saya mencoba merasakan ketegangan bermain lais dengan berguru langsung kepada ahlinya.
Sebelum berlatih, Kang Aep memberikan contoh gerakan-gerakan yang biasa dilakukan ketika melakukan atraksi. Mulai dari duduk di atas tali, tiduran, hingga menggantung dengan kaki di atas. Atraksi Lais yang berada di Banten biasanya dipertunjukkan di acara-acara kecil ataupun acara besar, dan kali ini saya akan mengikuti prosesi latihannya. Sekarang saatnya saya untuk mencobanya. Gerakan pertama yang saya lakukan adalah duduk di atas tali, atraksi yang paling terlihat mudah. Kalau gerakan ini, saya setuju ini adalah salah satu gerakan yang paling mudah karena cuma duduk tenang. Jadi yang harus saya lakukan adalah mencoba untuk menyeimbangkan badan saya. Cuma memang ini sakit di bagian paha karena talinya ternyata cuma kecil, jadi sakit banget kalau duduk. Keahlian yang paling diperlukan untuk melakukan atraksi di seutas tali yang selalu bergerak adalah menjaga keseimbangan. Sudah mulai ada peningkatan dan keberanian karena saya sudah berani untuk melepas kedua tangan saya dan sudah bisa menyeimbangkan badan saya. Kang, tepuk tangan, Kang. Abah, tepuk tangan, Abah. Wah. Kayak tadi. Ups. Gerakan ini tingkat kesulitannya, tekniknya hampir sama seperti yang duduk, yaitu keseimbangan. Tapi posisinya lebih sulit karena hanya satu tangan yang bisa megang, yang ini tuh nggak bisa megang. Jadi harus lebih bisa menstabilkan badan. Berbaring di atas tali membutuhkan kekuatan tangan untuk menjaga badan tetap stabil dan tidak terjatuh. Saya berhasil melakukannya dalam beberapa kali percobaan. Selanjutnya adalah melakukan gerakan termudah menurut Kang Aep, yaitu bergantung dengan kaki. Gerakan ini sebenarnya nggak terlalu sulit, tapi sakit di bagian kaki karena harus menahan berat badan saya sendiri dan juga lumayan pusing karena kepala saya di bawah. Jadi kalau ini bukan keseimbangan sih, lebih ke kekuatan aja. Iya, betul. Walaupun hanya berlatih di ketinggian yang rendah, saya bisa merasakan pengalaman tak terlupakan ketika menggantungkan keselamatan hanya pada seutas tali. Lais ini adalah seni tradisional budaya Banten yang sudah ada turun-temurun dan dilestarikan salah satunya oleh Abah Lotot ini yang melestarikan budaya Lais. Semoga tradisi dan budaya seperti ini tetap terus lestari supaya bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Namanya ngarengkong, jadi padi ini memang harus diayunkan sehingga dia menghasilkan bunyi hasil dari pergesekan antara si tali dan juga bambunya.